melakukan demplot ya yang luar biasa. Jadi demplotnya Bang Rizal ini ya di kelompok F3 ini adalah dari berbagai macam bentuk ya, mulai dari olah tanah murni, terus mulai dari yang tanaman yang sudah tua, dan juga tidak hanya cabai, ternyata juga nanti akan dikembangkan ke berbagai macam komoditas ya. Ada tomat ya, ada jeruk, ada bawang merah, ada lemon ya. Ini akan dikondisikan dengan organik ya. Terus di sini jadi lihat ya, ini luar biasa. Ini demplot ini sudah nanti akan total organik, karena Bang Rizal nanti akan cerita sedikit tentang proses pengolahnya. Jadi ini akan menjadi percontohan yang luar biasa bahwa bertani total organik ternyata bisa dan hasilnya luar biasa nantinya. Oke, akan kita kawal terus. Silakan Bang Rizal cerita sedikit tentang proses yang sudah siap ditanam ini, kapan diolah, kapan mulai akan tanam nantinya. Oke, jadi ini remediasi awal bagaimana kita aplikasi total organik dengan piloting dan aplikasi teknologi pupuk organik Microbacter alfalfa melalui sistem budaya organik untuk komunitas hortikultura binaan BI KPW Jawa Barat. Jadi pertama kita olah lahan, kemudian melakukan penyemprotan 3 kali fase MA11. Setelah itu kita campurkan dengan superbokasi. Di akhir baru mulching, penutupan, dan baru penanaman. Jadi proses ini cukup panjang, 4 kali aplikasi kita lakukan sebelum menjadi seperti ini. Jadi setelah itu seminggu sebelum pola tanam kita tutup mulsa dan siap untuk penanaman. Ya. Jadi beliau akan bereksperimen banyak ya. Ada mulai dari total organik dengan pengolahan tanah yang 3 kali tadi. Jadi beliau mengisi mikroba dulu. Setelah mikrobanya kuat baru diisi pupuk ya. Terus nanti akan kita lihat juga bereksperimen di jeruknya, bereksperimen dengan bawang merahnya, bereksperimen dengan tomatnya ya, dan semuanya banyak. Oke, nanti kita lihat Pak ya hasilnya. Oke. Nanti terus ke saya. Kita berada di F3 ya, Fresh from Farm. Nah, ini sebuah kegiatan yang menginspirasi ya. Semoga ini bisa menginspirasi pemuda seluruh Indonesia. Nah, ini dipelopori oleh Mas Rizal, itu seorang pemuda di Garut. Beliau sebagai ketua petani organik gitu ya. Dia akan cerita sedikit bagaimana usaha ini beliau rintis ya sampai menghasilkan sesuatu yang luar biasa, dan beliau bertekad akan membuat Jawa Barat atau minimal Garut dulu berorganik ya, terus nanti meluas ke Jawa Barat, dan ini menjadi suatu harapan ke depan ya. Perubahan bangsa ini saya kira harus diawali oleh pemuda. Saya kira ini Mas Rizal pegang peranan dari misi kita yaitu Indonesia Total Organik. Silakan Mas Rizal. Terima kasih Prof. Nugroho Ya. atas support dan bimbingannya. Jadi kami ini para petani muda di Kabupaten Garut merintis usaha dari 2014 sektor produksi, kemudian 2016 masuk ke sektor trading, dan 2018 ini kita diferensiasi ke agrowisata. Nah, lambat laun yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana menekan harga pokok produksi bisa lebih efisien. Nah, kemudian degradasi kualitas lahan, akhirnya kami mencoba shifting dari pola konvensional dibimbing oleh BI dan Pak Nugroho, berusaha untuk shifting ke cara-cara sistem budaya organik. Kita berproses dan harapannya apa yang menjadi tujuan dan maksud kita berjalan lancar, dan kita bisa sama-sama belajar untuk meningkatkan kesehatan tanah kita, memproduksi pangan yang sehat, petani sejahtera, dan konsumen pun senang membeli produk para petani kita. Demikian Pak. Jadi mulai dari pembibitan, terus pengolahan lahan, terus juga aplikasi yang sudah ada di sini ya. Jadi ini semuanya total akan kita coba dengan namanya total organik ya. Total organik itu memang standar kami di seluruh Indonesia, di mana petani memang kami ajari dan membuktikan kalau bertani organik total itu bisa. Nah itu ya, jadi Mas punya tanggung jawab nanti mengawal itu sampai dari bibitnya nanti sampai olah tanah, bibit, penanaman. Oke ya, ini kelihatan bibitnya seragam, bagus sekali ya, seragam sekali bibitnya, hijaunya. Nanti kalau udah daun 4 atau sudah ini sudah siap dipindah. Oke, silakan Mas cerita sedikit tentang pengolahan bibitnya. Oke, terima kasih Prof. Nugroho dan Bang Wahyu. Kami kebetulan binaan BI KPW Jawa Barat, kelompok petani muda Kabupaten Garut melakukan proses aplikasi sistem teknologi MA11
dengan proses produk sistem pertanian budaya organik. Jadi kita melakukan remediasi lahan dengan olah lahan 3 kali dan penyemprotan EMA 11 sebanyak 3 kali, kemudian tambah superbokasi, itu tadi pola persiapan lahan. Kemudian ini masuk ke pembibitan. Ini usia kurang lebih 19 hari, kurang lebih seminggu ke depan. Daun pucuk ada 4, kita pindah untuk proses penanaman. Selanjutnya di belakang kita ada rumah kompos EMA 11. Nanti ke depan kita cek bagaimana kondisi rumah. Jadi ini pertumbuhannya cukup bagus, Mas, Cukup ya? seragam, Pak. Seragam ya. Jadi banyak. punya F-Telu ya. Ya. Oke, jadi F-Telu itu punya industri pupuk sendiri ya, yang dia kembangkan ya. Ini dari apa aja, Mas? Kebanyakan urin, Pak. Urin kotoran. kambing? Urin kambing kan kelinci. Kelinci. Oh, dari luar kita dari sini ya? Iya, ya? betul, dari para Oke. petani kita tampung, dan rencana kita pengembangan ke peternakan juga. Peternakan ya. Jadi Kita berada di Tumpang Sari ya. Tumpang Sari cabe dengan dengan ini, buah ya. Dan kan ini basic bisnisnya adalah pariwisata agro jeruk. Jadi Mas Rizal ini memanfaatkan lahan kosong di antara jeruk dan buah itu untuk organik ya, untuk cabe dan sayuran lainnya ya. Ini memang belum full, dia hanya treatmentnya sekali saja. Namun kalau kita lihat pertumbuhannya cukup luar biasa ya. Oke, jadi ini tanaman cabai besar usia 75 HST hari setelah tanam. Ini udah masuk plus flowering. Jadi ini fase titik kritis dan bisa Jaya ada Nugroho. Nanti beliau akan mengajarkan bagaimana teknik vegetatif ini bisa berkembang untuk menghasilkan calon bakal buah yang super. Jadi kemarin tadi udah dikasih informasi teknisnya menggunakan foliar spray dan kocor ya Pak. Kocor ya, ya. Jadi gini, jadi kalau seminggu sekali Bapak semprot dari ujung ya sampai bawah. Dosis 115 Nah, Oke. artinya itu penyerapan lewat stomata daun. Oke. Ya Pak ya. Terus kalau yang lewat akar Bapak genjot di 2 minggu atau 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Untuk dikocorkan di Batang. ya. Jadi itu harapannya biar diserap oleh batang. Sehingga nanti daun-daun ini ya bakal buah ini jadi lebih kuat, tidak rontok ya, dan mungkin akan terus berproduksi ya. Pengalaman coran yang saya katakan tadi bisa dari biofarm atau bisa rendaman bokasi, Mas. Cabai ini nggak apa-apa ya. Oke ya. Jadi ini ada jeruk, ada cabai ya. Jadi semuanya menghampar dua komoditas ya penting. Cabai adalah mensuplai kebutuhan dapur. Jeruk sekarang menjadi komoditas yang strategis karena di masa Covid kebutuhan jeruk dunia dia 25% melonjak sampai 30%. Nah, ini menjadi salah satu komoditas yang strategis sekarang yang dibahas dalam pengendalian invasi. Yang di sini teknik pengolahan jeruknya juga sudah di total organik bersama cabai. Ya. Biasa jeruknya mulai di treatment dengan EMA 11. Ya, ini Bang Rizal ini sudah mencoba jeruk-jeruk yang produktivitasnya mungkin sudah mulai menurun itu, Mas, ditingkatkan lagi dengan semprotan biofarm EMA 11. Silakan Bung Rizal cerita tentang bagaimana meremajakan ini. Jadi memang di fase vegetatif ini kita lihat bisa lebih dekat. Mantap. Jadi kita beri aplikasi 1 berbanding 15 kita aplikasikan, kemudian ditambah dengan penguatnya gula pasir, Oke, gula pasir dan kita aplikasikan. Kemudian seperti ini hasilnya terubus, mulai terubus. Oke, luar biasa. Ada yang udah jadi buah seperti ini. Wes, ya. Jadi dan ada yang masih kita lihat hasilnya. Nah, ini buahnya ini. Nah, ini. Buahnya luar biasa, ini manis ini ya. Oke. Ini Bung Rizal ya. Jadi Mas mengaplikasikan penyemprotan dengan 1,15. 1 liter biofarm dengan 15 liter aja. 1 tangki, Mas ya. Lalu tadi tambah gula. Sama gula, betul. Tambah perekannya telur ya. Kita gunakan yang mudah telur. Telur, oke. Jadi dia nggak lari. Terus dikasih berapa minggu sekali, Mas? Kita aplikasi 10 hari. 10 hari ya, oke ya. Jadi kelihatan sekali ini terbusnya mulai ini, Mas ya, mulai merata gitu, Mas ya. Pada jatuh-jatuh Pak, Oh, iya. Jadi tapi kan pertumbuhan Banyak, tunanya, saking saking banyaknya ya, oke. Ya memang harus dikurangi sih ya. Ya betul. 2 lah ya. Kita lihat saking Oh, banyaknya iya. udah. Oke. Ini ya. Jadi ini beliau luar biasa, atasnya jeruk, bawahnya cabai ya. Ini. Enggak ada satu jengkal pun tanah yang terbuang ya. Menekan harga pokok Menekan produksi. harga pokok produksi. Biayanya murah, semuanya bisa diolah ya dengan kombinasi jeruk cabai ya. Pedas,
segar. Nah, Karena ini luar kebetulan biasa. dua komoditas ini menjadi komoditas penting di masa Covid, Pak. Untuk Oke. cabai untuk inflasinya dan jeruk ini sebagai imun booster sumber vitamin C. Oke, betul. Dua komoditas ini Jadi menjadi komoditas ini yang untuk dibahas. membangun imunitas, Mas ya. Kebetulan Ini saya vitaminnya. Rizal terlibat di tim teknis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Perekonomian khusus mantap membahas ya. bahwa jeruk itu karena di masa pandemi ini demand permintaan jeruk tuh naik 20%, bukan di Indonesia, seluruh dunia, Pak. Oke. Jadi memang di samping pandemi Covid itu tentunya ada berkah bagi petani jeruk karena demand-nya tinggi sebagai Ya. imun booster. Jadi kebutuhan jeruk di pasar itu naik 25% Di ya. dunia, Di dunia, seluruh bahkan dunia ya, itu karena data semua gitu kita. karena dia mengejar vitamin booster, C-nya. iya, betul. Nah, Mas Rizal lebih hebat lagi karena jeruk ini adalah jeruk total organik. Nah, ini yang tidak disamai oleh petani-petani jeruk lain mungkin ya. Nah, ini jelas untuk imunitas menjadi kuat. Jadi Sudah oke. menjadi. Jadi ini dua komoditas ini sekarang sudah masuk ke komoditas yang diperhitungkan ya. Kalau Strategi. cabai untuk makanan ya, bahan pokok makanan, ini sekarang untuk kebutuhan imunitas ya. Jadi kebutuhan jeruk sekarang meningkat 25% ya. Oke, jadi jelas lawan Covid dengan MA11 ya. Oke, bagus ini nantinya untuk kajian ya. Oke. Kita juga masuk ke komoditas lain ya. Setelah cabai, Jeruk. ini jeruk ya, juga ada bawang merah. Nah, bawang merah juga ditumpang sarikan di antara lajur-lajur tanaman jeruk. Ya, ini bawang merah organik MA11. Oke, Mas bisa sedikit cerita. Oke. Ya, jadi ini 45 hari setelah tanam, Pak. Jadi bawang merahnya kita seperti biasa super vokasi sebagai pupuk dasar. Nanti atasnya kita foliar spray sama Biofarm MA11. Kita lihat hasilnya mohon dipandu ke depan, Pak. Ya, oke bagus semuanya. Jadi Mas tetap konsep kita bagaimana menyiapkan tanah dulu. Siap. Ya, tanah disiapkan dengan semprotan MA11 plus vokasi MA11. Tadi kan udah ya. lihat, Pak, hasilnya Nah, luar biasa 2000. 2090. Terus nanti tiap minggu Bapak kocor dengan Biofarm. Biofarm. Ya, oke luar biasa. Ini lihat semuanya menghijau semuanya ya, seragam bawang merahnya. Ya. Oke ya. Selain bawang merah, cabai, jeruk, kita juga ada tanaman tumpang sari MA11 berupa tomat ya. Tomat itu beef. Ya, Prof. Jadi ini Ya. usia tanaman tomat 82 hari AST. hari, oke. Hari setelah tanam, insya Allah minggu depan 10 hari lagi kita akan panen. Di Oke. usia 95 sampai 100 hari siap panen. Panen Jadi, ya. Oke. minggu depan lagi, 2 minggu lagi Prof kesini siap panen, Prof. Oke. Lihat manggarannya. Kalau kita lihat dari satu pohon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pak. 9 ya. ini masih belum. Oke ya. Satu pohon terisi 9 Manggar. manggar. Manggar itu artinya satu manggarnya ada sekitar Gombolan. 5 ya, 5 nih Mas ya. 5 sampai 5 dipertahankan ya. 5 sampai 7, Pak. 7 ya. Ini luar biasa nih ya. Oh, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Jadi 9 bervariasi. ya, bervariasi 5 sampai 9 organik ya. Siap. Jadi ini isu pangan sehat menjadi penting di tengah wabah Covid ya, karena makanan sehatlah yang bisa membangun imunitas yang kuat ya. Kalau makanan nggak sehat tentunya imunitasnya juga nggak kuat. Ini outletnya ya, sudah terlihat berbagai macam alpukat organik, markisa organik ya, labu organik, yang Lemon. tidak lupa lemon organik ya, yang sudah dipanen ya, juga dijual di kedai afternya. Jadi ini pelakuan organik semuanya ya, mulai buah, di mobil mulai hitungannya cabai, bawang merah nantinya Saya juga kira ada nasi gorengnya tomat beras organik juga. Siap. Kan bisa Dari kolaborasi Pak Ade. dengan Pak Ade, Pak Sakam juga Pak ya. Sakam. Saya kira luar biasa ini ya, gerakan ketahanan pangan sehat ya. Siap. Ketahanan pangan persehatan saja sehatnya Pak. Oke. Nah ini lihat ya, telur ya, fresh from farm. Ini kalau orang Jawa P ini ya, fresh from farm. Nah, F-nya